Halo, selamat datang di Weropijo Channel. Dan kali ini seperti melanjutkan yang beberapa minggu kemarin, kali ini saya akan membuat server di virtual mesin ya. Oke, saya akan gunakan ini Rustdesk. Ini dari sini saya ada beberapa server yang saya kelola, dan ini bisa untuk juga meningkatkan viewer ya pada YouTube Anda. Jadi Anda bisa, halo, Anda bisa menambahkan viewer biar pada komputer lain yang Anda remote ya. Oke, seperti ini beberapa video kami, dan ini komputer kami remote. Komputer yang jadul-jadul ya, yang RAM-nya 2 atau 4 GB, bisa digunakan untuk viewer di video Anda, atau Anda bisa gunakan untuk server website atau server UMKM seperti yang pernah saya buat kemarin. Oke, dan ini server yang akan kita coba setting. Ini pakai Windows ya, dan sudah saya journaling ya. Fungsinya nanti rencana juga mau kita gunakan untuk server UMKM lagi ya. Jadi ini bisa kita satu server, ini speknya menggunakan Core i3 generasi lama ya, yang ketiga, dengan RAM-nya sekitar 16 GB. Ini rencananya kami akan buat server UMKM lagi dengan membuat 4 atau 2 virtual mesin pada server ini. Oke, kita cek dulu. Nah, ini speknya i3 generasi ketiga. Jadi ini saya punya komputer lama yang kayaknya sudah nggak layak. Saya gunakan untuk server saja. Dan karena saya tidak menguasai secara mahir di bidang CLI ya, atau yang pakai kode-kode itu, saya pakainya menggunakan GUI saja, atau yang ada tampilannya seperti ini ya. Jadi tinggal klik-klik saja, tidak usah menggunakan apa itu kayak terminal ya. Oke, sekarang kita akan coba membuat server dan hal yang perlu disiapkan adalah pada saat kita menginstal Windows 10 seperti ini, fungsi Hyper-V-nya belum aktif. Jadi kita harus mengaktifkan Hyper-V dulu pada Windows 10 ya. Kita pergi ke kontrol panel, dan di sini kita ke install program aja ya. Oke, pada sebelah kiri ini ada menu turn on, off, feature. Oke, dan kita cari yang,
Hyper-V ya, Hyper-V-nya kita contreng. Oke, Hyper-V kita contreng. Dan kita tunggu proses fiturnya aktif. Oke, kita klik yang ini. Nanti akan, nah ini nanti ada install sendiri feature dari Hyper-V untuk membuat virtual mesin pada Windows 10 tanpa instalasi program dari atau aplikasi lain ya. Oke, dan tadi instalasi atau penambahan fitur Windows untuk Hyper-V-nya sudah aktif. Kita cek di administratif tool ya. Kita buka Hyper-V. Kita akan buat dengan membuat virtual mesin. Tapi sebelumnya di sini ada, karena drive-nya atau hard disk-nya 1 GB, 1 tera ya maksud saya. Sini sudah saya bagi 3. Untuk drive D-nya berisi aplikasi dan software ya. Sebelumnya Anda harus download dulu operasi sistem yang akan Anda gunakan dalam bentuk ini ya, image ya. Ini saya sudah download beberapa OS atau operasi sistem, ada Linux, ada Windows, ada beberapa macam-macam ya, ada Windows Server. Dan nanti kita akan coba untuk menginstal OS-nya langsung dari pada saat kita membuat VM atau virtual mesin ya. Terus jangan lupa kita cek namanya koneksi internet kita. Sebaiknya menggunakan kabel LAN ya atau RJ45. Dan ini yang terkoneksi yang mana kita cek dulu agar nanti, dan di sini sudah ada virtual ya, koneksi pakai virtual. Jadi Anda silakan nanti dibuat koneksi virtualnya. Jadi nanti pada saat kita menginstal OS pada VM-nya langsung terkoneksi dengan Ethernet yang nyambung pada komputer utama. Oke, kita sekarang new virtual machine. Kita beri nama bebas. Kita akan coba beri nama VM ya, VM1 gitu aja ya. Nanti rencananya, oke, koneksinya sering terputus, mungkin ini internetnya lemot di tempat saya ya. Kita koneksi ulang ke servernya. Nah, di sini kita beri nama untuk virtual mesinnya VM1 ya.
Ini kita bisa langsung next, tapi kita akan buat, sudah kami siapkan tadi. Virtual mesinnya kita akan install pada drive E ya. Nah, ini drive E yang kosong. Sehingga nanti pada saat tidak dibutuhkan, kita tinggal format saja drive-nya. Oke, kita arahkan harddisknya kita yang metode 1, RAM-nya kita akan gunakan 4 GB atau 4096 MB ya. Kemudian kita contreng ini yang agar penggunaannya maksimal 4 GB sehingga servernya tidak akan lemot. Next, koneksinya kita tadi menggunakan new virtual. Dan ini nama harddisknya, terus kita akan gunakan kita buat menggunakan kapasitasnya 50 GB saja ya. Karena kapasitas yang E tadi sekitar 400, jadi nanti kita bisa install 2 atau 3. Oke, di sini kita akan arahkan. Kita akan menginstal yang mana, bisa dipilih. Untuk umum kita akan pakai yang Windows Code Factory saja ya. Karena ini yang ringan dan tidak banyak aplikasi atau program-program bawaan Windows-nya banyak yang dibuang. Nanti kalau Anda mau ingin download, nanti saya bisa share tadi hostnya ke biar ada download ya ke umum. Oke. Virtual machine otomatis dia akan menginstal Windows seperti biasa atau Windows pada saat Anda install ulang komputer ya. Cuma di sini tidak masuk ke DOS dan BIOS ya, karena ini sudah langsung komputer membaca OS yang dituju. Oke, untuk Ghost Factory ada beberapa pilihan. Kita akan install yang super light dan tanpa Windows Defender. Nanti kita akan share untuk OS-nya kalau Anda membutuhkan. Kita akan buatkan domain merah hijau ya untuk download file yang mungkin Anda butuhkan. Disarankan kalau mau download filenya malam hari biar koneksinya kencang. Oke, dan ini kita akan menunggu proses instalasi Windows seperti umumnya. Biasanya ya sekitar 20 menitan ya. Makanya kita akan skip saja untuk mempercepat.
Ya, setelah menunggu ya sekitar 30 menitan instalasi Windows-nya pada virtual machine, sekarang kita akan login ke VM-nya. Oke, dan dia otomatis sudah terkonek dengan melewat kabel ya, sesuai dengan tadi pada saat awal kita instalasi ya, kita koneksikan kemana. Oke, dan ini sudah siap digunakan ya. Ini berarti Anda sudah mempunyai satu buah komputer Windows ini Windows 10 atau Windows apa ya, kayaknya ini Windows Server, cuma dari sananya dimodifikasi seperti Windows 10. Jadi sudah siap digunakan. Mau Anda gunakan untuk apa, YouTube, atau Anda gunakan buat install apa itu namanya, exam ya, buat server juga bisa ya. Intinya nanti kita akan buat lagi untuk yang video berikutnya. Kita akan menambahkan satu buah VM lagi pada komputer ini ya. Tapi kita akan coba install itu apa namanya, dengan Linux ya. Jadi nanti bisa kita manfaatkan untuk server UMKM. Paling tidak kalau RAM-nya 16 GB itu bisa dibuat VM 3 ya, 3 buah VM dengan masing-masing RAM 4. Jadi berarti komputer utamanya 4 GB dan VM-nya masing-masing 4 GB. Tapi sebaiknya nanti kita akan install 2 VM saja pada komputer jadul ini biar tidak lemot. Jadi untuk komputer utamanya 8 GB, untuk VM-nya atau virtual machine-nya 4 GB masing-masing ya. Oke, dan ini sudah saya install atau apa, ini sudah saya download Chrome dan sebagai browsernya, dan siap digunakan untuk membuka YouTube Anda atau Anda manfaatkan lain ya. Jadi bisa dipakai untuk meningkatkan viewer pada channel Anda. Ini saya contohkan seperti itu saja. Nanti untuk untuk server UMKM kita akan bahas lagi ya. Karena perlu kita menambahkan itu exam ya, exam. Dan VM ini bisa juga kita remote langsung ya, dengan menggunakan Rasdes. Jadi bisa Anda install Rasdes, nanti kita remote langsung pada VM-nya dari komputer kita di luar. Jadi bisa juga disewakan ya, kalau Anda punya komputer yang speknya lumayan, itu dibuat VM, beberapa VM, terus masing-masing VM dibuatkan ini namanya Rasdes atau pakai Ultra Viewer, kemudian kita bisa sewakan satu VM itu untuk ini kayak remote desktop ya, tapi bukan untuk intinya mereka bisa menyewa remote desktop satu komputer.
dengan RAM 4 GB, harddisk 50 GB. Jadi Anda bisa siapkan koneksi internet yang bagus. Sekarang bisa menggunakan Indibis katanya ya, yang bisa tanpa VUB. Oke, ini pada VM tampilannya ya. Kemudian ini kita buka Chrome pada komputer utamanya. Nah, ini sudah jadi dua komputer ya. Komputer utama kita nyalakan Chrome juga, komputer VM kita nyalakan Chrome juga, dan ini akan bisa meningkatkan viewer Anda. Oke, demikian dari kami. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Salam dari Werok Ijo Channel.